Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Afandi Rahmat. Salinta Yunia Rahayu. Kami akan mempresentasikan dengan judul metode perencanaan SDM. Yang pertama akan dibawakan materi oleh Saudari Lintang Rahayu. Yang pertama, saya akan membacakan pengertiannya. Perencanaan sumber daya manusia merupakan aspek fundamental dalam manajemen organisasi. Sumber daya manusia dipandang sebagai aset paling berharga karena berperan langsung dalam menentukan arah strategi dan keberhasilan organisasi. Tanpa adanya tenaga kerja yang tepat, perusahaan tidak akan mampu memanfaatkan modal teknologi maupun sumber daya lainnya secara optimal. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia diperlukan untuk memastikan ketersediaannya tenaga kerja yang sesuai baik dari segi jumlah, kualitas, maupun kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja baik dari segi jumlah maupun kualitas, sesuai dengan jabatan yang ada dalam organisasi. Yang kedua, menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi organisasi. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang keempat, untuk mempermudah proses penempatan tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya sehingga tercapai prinsip the right man in the right place. Yang kelima, membantu perusahaan menghadapi perubahan lingkungan bisnis serta meningkatkan daya saing melalui sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Selanjutnya ada manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, efektif, efisiensi, produktivitas tenaga kerja meningkat. Yang kedua, menghindari pemborosan biaya dan tenaga. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian, yaitu teknologi, ekonomi, dan regulasi. Yang keempat, menciptakan suasana kerja harmonis untuk pembagian tugas yang jelas, koordinasi mudah. Terus yang kelima, karyawan bekerja sesuai kompetensi untuk produktivitas yang optimal. Yang terakhir, meningkatkan daya saing organisasi melalui sumber daya profesional dan kompeten. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, menentukan kualitas dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi terkait tenaga kerja yang ada. Yang ketiga, menganalisis data serta membandingkan dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, menentukan alternatif strategi pemenuhan tenaga kerja. Yang kelima, memilih strategi terbaik sesuai kondisi perusahaan. Yang keenam, menyusun rencana pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada sistem perencanaan sumber daya manusia. Menurut Mondi dan Noe tahun 2013, sistem perencanaan sumber daya manusia mencakup 4 kegiatan yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, inventarisasi tenaga kerja yang ada. Yang kedua, peramalan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang ketiga, penyusunan rencana pemenuhan tenaga kerja. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi hasil perencanaan. Selanjutnya ada kendala perencanaan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan tahun 2019 menyebutkan beberapa hambatan, seperti belum adanya standar kompetensi yang jelas sehingga sulit menilai kemampuan tenaga kerja secara objektif. Yang kedua, manusia sebagai makhluk hidup memiliki sifat dinamis sehingga sulit diprediksi. Yang ketiga, kondisi pribadi tenaga kerja seperti latar belakang pendidikan atau keterampilan sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kebijakan pemerintah di bidang ketenaga kerjaan yang membatasi ruang gerak perusahaan. Yang kelima, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan persaingan. Selanjutnya ada rekrutmen dan sumber tenaga kerja. Rekrutmen merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan SDM. Menurut Sparni 2017 mendefinisikan rekrutmen sebagai serangkaian kegiatan untuk menemukan dan menarik pencari kerja yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi. Proses rekrutmen harus dilakukan secara efektif, objektif agar perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. Kemudian selanjutnya ada proses rekrutmen. Yang pertama, identifikasi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, penyusunan deskripsi pekerjaan dan kualifikasi kejabatan. Yang ketiga, pengumuman lowongan kerja melalui media internal maupun eksternal. Yang keempat, seleksi administrasi, tes kemampuan, dan wawancara. Dan yang terakhir, penentuan kandidat terbaik dan penawaran kerja. Materi selanjutnya, hambatan dalam rekrutmen. Yang pertama, sulitnya menentukan standar kualifikasi yang objektif, terutama untuk aspek seperti loyalitas, kejujuran, dan inisiatif. Yang kemudian kedua, keterbatasan biaya yang membuat perusahaan sulit melakukan seleksi yang komprehensif. Yang ketiga, adanya nepotisme yang menyebabkan proses rekrutmen tidak berjalan objektif.
Yang keempat, subjektif penilaian yang seringkali menekankan faktor personal dibandingkan kemampuan. Dan yang terakhir, sulitnya memperoleh jawaban jujur dan pelamar karena mereka cenderung menutupi kekurangan. Selanjutnya ada studi kasus kami mengambil dari perusahaan Ultrajaya. PT Ultrajaya menghadapi persaingan ketat di industri minuman kemasan sehingga perencanaan SDM menjadi kunci untuk menjaga produktivitas dan daya saing. Tantangan yang muncul meliputi kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang teknologi produksi, kesenjangan kompetensi karyawan lama terhadap tuntutan digital, serta tingginya biaya pelatihan akibat kurangnya perencanaan jangka panjang. Kemudian solusi yang dapat dilakukan antara lain, analisis kebutuhan tenaga kerja secara berkala, tenaga kerja sama dengan perguruan tinggi untuk rekrutmen, program pelatihan internal, penerapan manajemen karir, pemberian reward, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan SDM. Dengan strategi ini, Ultrajaya dapat membangun SDM yang kompeten, loyal, dan pengguna, mendukung inovasi dan daya saing perusahaan. Ya, selanjutnya kami ada soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama, bagaimana perusahaan dapat mengantisipasi perusahaan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan teknologi yang dapat mempengaruhi kebutuhan SDM? Jawabannya akan dijawab oleh Saudari Lintang. Dipersilakan. Perusahaan dapat mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan teknologi yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia dengan cara yang pertama, perencanaan sumber daya manusia strategis, yaitu menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan arah dan strategis bisnis. Yang kedua, pemantauan lingkungan eksternal, yaitu mengikuti perkembangan ekonomi, regulasi, tren sosial, dan teknologi. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi, yaitu meningkatkan keterampilan karyawan melalui pelatihan dan reskilling. Yang keempat, kebijakan sumber daya manusia yang fleksibel, yaitu menerapkan sistem kerja dan aturan yang adaptif terhadap perubahan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi HR, yaitu menggunakan data dan sistem digital untuk analisis dan pengambilan keputusan sumber daya manusia. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Lintang. Selanjutnya soal yang kedua. Di era kecerdasan buatan AI dan optimasi saat ini, apakah pernyataan bahwa SDM adalah aset paling berharga dan masih relevan? Silakan Mbak Lintang dijawab. Iya, masih, karena pernyataan bahwa sumber daya manusia adalah aset paling berharga masih sangat relevan di era AI dan otomatisasi. AI unggul dalam tugas rutin dan berbasis data, tetapi manusia tetap unggul dalam kreativitas, empati, etika, pengambilan keputusan kompleks, dan inovasi. Peran sumber daya manusia kini bergeser dari pelaksana menjadi pencipta nilai dan pengarah penggunaan teknologi. Kesuksesan organisasi terletak pada sinergi manusia dan AI, bukan saling menggantikan. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Lintang. Selanjutnya ada kesimpulan. Perencanaan SDM merupakan proses strategis penting untuk keberhasilan organisasi, tidak hanya menghitung jumlah tenaga kerja, tetapi juga memperhatikan kualitas, kualitas, dan motivasi. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat menempatkan tenaga kerja sesuai posisi, meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Selain itu, perencanaan SDM menjadi pedoman dalam rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karir. Kendala internal maupun eksternal dapat diatasi dengan perencanaan yang fleksibel dan adaptif. Secara keseluruhan, perencanaan SDM berperan penting dalam menjaga kelangsungan daya saing dan kesuksesan organisasi. Ya, kemudian ada daftar pustaka. Dan sudah tiba di akhir video, kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Dan bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.